mempersembahkan kisah berfaedah untuk Ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, terakhir kita sampai pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah kan? Masih ingat kan adik-adik? Nah, perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW akhirnya berhasil menghentikan gangguan dari kaum musyrikin Quraisy. Namun adik-adik, masih ada ancaman lebih besar lainnya, yaitu gangguan dari orang-orang Yahudi. Salah satu perjuangan kaum muslimin dalam menghadapi ancaman itu adalah menyerang benteng Yahudi yang ada di Khaybar. Adik-adik, Khaybar adalah wilayah yang dikelilingi oleh benteng-benteng yang kuat di puncak bukit, dengan disertai jumlah pasukan dan perlengkapan yang sangat banyak. Orang-orang Yahudi Khaybar sangat yakin bahwa Rasulullah SAW tidak akan mampu mengalahkan mereka. Namun Allah telah berjanji ketika masih di Hudaybiyah bahwa kaum muslimin akan mendapatkan harta rampasan yang banyak dari Khaybar. Allah berfirman di surat Al-Fat ayat 20 yang artinya, Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan perang yang banyak yang dapat kalian ambil. Lalu disegerakan harta rampasan ini untuk kalian. Akhirnya berangkat Rasulullah SAW bersama 1.400 tentara muslimin. Semuanya adalah sahabat-sahabat yang ikut dalam Bai'atul Ridwan di Hudaybiyah. Rasulullah SAW membawa pasukan muslimin melewati Ar-Raji', yaitu sebuah lembah antara Khaybar dan Ghatafan. Beliau khawatir Ghatafan akan memberikan bantuan kepada Yahudi Khaybar. Oleh karena itu, beliau singgah di Ar-Raji' untuk memutus jalur hubungan antara mereka. Setelah berjalan selama beberapa malam, tibalah pasukan Rasulullah SAW tiba di Khaybar. Sementara itu, penduduk Khaybar tidak menyadari pergerakan kaum muslimin adik-adik. Mereka melakukan pekerjaan seperti biasa. Ketika melihat pasukan muslimin dari kejauhan, barulah mereka berhamburan masuk ke dalam benteng sambil berteriak, Muhammad telah datang! Muhammad telah datang! Demi Allah, Muhammad dan pasukannya datang! Rasulullah SAW berkata, Allah Akbar! Hancurlah Khaybar! Allah Akbar! Hancurlah Khaybar! Sungguh, jika kami tiba di wilayah satu kaum, amat buruklah pagi yang dialami oleh orang-orang yang akan mendapatkan peringatan. Peperangan pun dimulai. Benteng Khaybar yang pertama kali diserang oleh pasukan muslimin adalah benteng Naim. Dari benteng inilah keluar pembesar mereka yang bernama Marhab. Dengan angkuhnya dia menantang kaum muslimin untuk bertanding satu lawan satu. Kekuatan Marhab sebanding dengan 1.000 prajurit. Marhab kuat sekali ya adik-adik. Apakah kaum muslimin akan menang melawannya? Keluarlah Amir, paman Salaman bin Al-Aqwa, menyambut tantangan Marhab. Keduanya pun saling menyerang. Akhirnya Amir pun gugur sebagai syahid. Mereka telah menang. Marhab pun semakin sombong. Dia kembali menantang kaum muslimin. Keluarlah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Terjadilah peperangan yang sengit hingga Muhammad bin Maslamah berhasil mengalahkan Marhab. Setelah Marhab terbunuh, keluarlah saudaranya, yaitu Yasir. Dia pun menantang kaum muslimin. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu menyambut tantangan tersebut. Az-Zubair pun berhasil mengalahkan Yasir adik-adik. Melihat kedua jagoan yang terbunuh, orang-orang Yahudi pun berlarian masuk ke dalam benteng Kamus. Rasulullah SAW mengepung benteng ini selama hampir 20 malam. Daerah ini tanahnya buruk dan panas. Kaum muslimin kelaparan. Mulailah mereka menyembelih keledai-keledai. Tetapi Rasulullah SAW melarang mereka untuk memakan keledai tersebut.
Tidak lama kemudian, orang-orang Yahudi berpindah ke benteng Qal'atuz Zubair. Benteng ini terletak di puncak Bukit Kullah. Rasulullah SAW mengepung benteng ini selama 3 malam. Kemudian, datanglah seorang laki-laki Yahudi yang bernama Ghazal. Dia berkata, "Wahai Abul Qasim, walaupun engkau mengepung mereka selama sebulan, mereka tidak akan peduli. Mereka mempunyai mata air di bawah tanah. Mereka bisa keluar pada malam hari, lalu minum dari mata air itu. Kalau engkau putus jalur air mereka, tentu mereka akan menyerah." Rasulullah SAW pun memutus jalur minum tersebut. Mau tidak mau, orang-orang Yahudi pun akhirnya keluar dan menyerang kaum muslimin. Terjadilah pertempuran sengit antara kedua belah pihak adik-adik. Tidak butuh waktu lama, pasukan muslimin pun berhasil menaklukkan benteng tersebut. Setelah itu, beliau menuju benteng Katibah, Watih, dan Salalim. Rasulullah SAW mengepung benteng itu selama 14 hari. Beliau berencana melempari benteng tersebut dengan manjanik. Melihat hal itu, mereka pun ketakutan. Akhirnya, mereka menyerah dan berdamai dengan beliau. Ibnu Abil Huqaiq datang menemui Rasulullah SAW. Lalu, dibuatlah kesepakatan. Orang-orang Yahudi harus keluar dari Khaybar dengan membawa istri dan anak-anak mereka. Adapun semua harta harus mereka tinggalkan. Rasulullah SAW akan memberikan hukuman jika di antara mereka ada yang melanggar kesepakatan. Ternyata mereka telah menyembunyikan kekayaan Huyai bin Akhtab. Sebagai hukumannya, Rasulullah SAW menghukum mati kedua anak Abul Huqaiq tersebut. Beliau juga menawan para wanita dan anak-anak serta membagikan harta mereka kepada pasukan muslimin. Kemenangan yang dijanjikan oleh Allah telah kaum muslimin buktikan adik-adik. Masya Allah. Oh iya adik-adik, dalam peristiwa perang Khaybar, Rasulullah SAW diberi hadiah daging panggang oleh seorang wanita Yahudi. Ketika beliau memakannya, daging itu berkata bahwa ia dibumbui racun. Beliau pun memuntahkannya. Lalu adik-adik, sepulang dari Khaybar, Rasulullah SAW berangkat bersama pasukan muslimin ke Wadil Qura. Beliau ingin mengajak penduduknya untuk masuk Islam. Namun, penduduk Wadil Qura menolaknya. Bahkan, mereka menantang untuk berperang. Pada awalnya, mereka tidak menghiraukan dakwah Nabi. Mereka terus saja melakukan penyerangan. Akhirnya, mereka menyerah juga. Kaum muslimin pun memperoleh banyak ghanimah. Rasulullah SAW tinggal di Wadil Qura selama 4 hari. Beliau membagikan ghanimah kepada kaum muslimin. Beliau menyerahkan kembali tanah dan pohon kurma kepada orang-orang Yahudi agar mereka mengolahnya. Mendengar kemenangan pasukan muslimin atas Yahudi di Khaybar, Fadak, dan Wadil Qura, orang-orang Yahudi Taima memilih berdamai dengan Rasulullah SAW. La haula wala quwwata illa billah. Nah, adik-adik, pada akhirnya, pada bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW pergi menunaikan umrah sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian Hudaybiyah. Beliau membawa 60 ekor hewan kurban yang sangat gemuk-gemuk. Semua ritual dilakukan oleh Rasulullah SAW saat itu. Hal ini beliau lakukan agar kaum musyrikin melihat kekuatan kaum muslimin. Sementara itu, kaum musyrikin duduk di bukit Qu'ayqian yang berada di sebelah utara Baitullah. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Adapun para tokoh Quraisy memilih untuk bersembunyi. Mereka tidak suka melihat Rasulullah SAW berada di Mekah. Rasulullah SAW pun tinggal di Mekah selama 3 hari, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada pagi hari keempat, Rasulullah SAW sedang bermajlis dengan beberapa orang Ansor. Datanglah Suhail bin Amr dan Huwaitib bin Abdul Uzzah. Huwaitib berteriak, mengingat agar beliau keluar dari Mekah. Saat itu juga, beliau pun memerintahkan Abu Rafi' untuk menyeru kaum muslimin agar segera berangkat kembali ke Madinah. Beliau pun pulang ke Madinah dengan hati gembira. Allah telah membenarkan mimpi beliau, dan beliau mendapatkan kesempatan untuk tawaf di Ka'bah kembali adik-adik. Kebahagiaan Rasulullah SAW tidak hanya itu saja. Khalid bin Walid akhirnya menyatakan keselamatannya adik-adik. Beliau bersama Utsman bin Tolhah yang merupakan sahabatnya segera menemui Rasulullah SAW di Madinah untuk dibaiat
dan juga mendapatkan doa dari Rasulullah. Ya Allah, ampunilah Khalid atas segala perbuatannya yang menghalangi manusia dari jalanmu. Kata Rasulullah SAW mendoakan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, adik-adik, keislaman Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sangat membuat kaum muslimin berbahagia. Bagaimana mungkin seorang panglima yang tangguh dan kuat akhirnya bergabung dan memilih Islam. Terbukti di perang Mu'tah, adik-adik, betapa Khalid bin Walid di sini membuktikan cintanya pada Allah. Dia menjadi pemimpin di perang ini. Dengan sebelumnya Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Harisah. Kemudian Zaid terbunuh, digantikan dengan Ja'far. Lalu Ja'far pun gugur dan diganti dengan Abdullah bin Rawahah, dan akhirnya menyusul sebagai syuhada di perang ini. Rasulullah SAW bersedih, adik. Akhirnya di tengah peperangan kaum muslimin memilih Khalid bin Walid sebagai pengganti Abdullah bin Rawahah. Dengan strategi yang jitu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu merubah posisi pasukan dan mengecoh bangsa Romawi. Mereka berpikir kaum muslimin mendapat bantuan dari Madinah. Dalam peperangan ini, Khalid menghabiskan 9 bilah pedang. Masya Allah. Perang Mu'tah ini adalah perang yang sangat dahsyat. Terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah. Perang ini perang antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Oh iya, sejak saat ini Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dijuluki Saifullah, si pedang Allah. Masya Allah ya. Nah, adik-adik, masih banyak lagi kisah seru lainnya. Sabar ya, kita lanjutkan di audio berikutnya. Sampai jumpa adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.